Hai sahabat Mucokolo yang QNTL. Kali ini saya tertarik ngebahas soal stres. Yo. Menurut kalian stres itu apa sih? Atau pernah terpikirkan tidak kenapa manusia harus bertemu dengan yang namanya stres? Sebagai masyarakat awam yang Mucokolo tentunya, stres itu sebagai gejala dari gangguan. Mereka bilang kalau seseorang yang gila itu stres. Padahal stres bukan seperti itu. Sederhananya, stres itu merupakan suatu hal yang menekan dan membuat diri kita tidak nyaman atau terganggu. Contoh ketika orang pada umumnya mengutarakan sesuatu ketika dia stres. Contohnya seperti ini. Kimbe, sumpah sampai minta ampun, belum selesai lagi ini kerjaan. Kok seperti ini ya, pusing, diam aja lah, malas ngelakuin sesuatu. Contoh seperti itu biasanya seseorang yang sedang terganggu dengan stresnya. Nah, banyak dari kita tidak memahami masalah yang menyebabkan stres itu sendiri, dan dominannya kita mengabaikan hal itu, pada akhirnya bertumpuk-tumpuk dan menjadikan ia depresi. Biasanya jika seseorang depresi, sering menangis atau tidak bergairah memulai aktivitas, kadang tidak ingin makan, terkadang tidak bisa tidur dan inginnya menyendiri. Lalu bagaimana cara kita agar berteman secara akur dengan stres? Gini. Dalam konsep psikologi ada yang namanya coping stress, suatu cara menanggulangi perasaan dari tekanan stres tersebut. Nah, di sini ada dua macam coping stress tersebut. Yang pertama itu ada coping stress yang efektif, dan yang kedua ada coping stress yang tidak efektif. Nah, dalam coping stress yang efektif ini ada yang namanya emotional focused coping. Dimana kita berusaha mengatur diri kita untuk berdamai dengan sumber stres, atau biasa kita sebut dengan stressor. Biasanya emotional focus coping ini digunakan ketika diri kita berada pada suatu hal di mana seperti kita sulit atau kurang bisa mengubah sesuatu di luar kendali kita. Misalnya merasa malu, berduka kehilangan seseorang, kecemasan, ketakutan, atau jika kalian mau cokolo seperti kasus tersebut, sepertinya cocok dengan teknik ini. Kemudian setelah emotional focus coping ada yang namanya problem focus coping. Problem focus coping ini mengubah sesuatu di luar diri kita agar tidak merasa stres. Problem focus coping ini digunakan ketika diri seseorang merasa mampu untuk menyelesaikannya, yang menjadi sumber stres itu sendiri. Tidak hanya berfokus pada tingkat stres, namun juga akar masalah penyebab dari stres tersebut. Namun strategi ini tidak dapat diterapkan di setiap situasi. Teknik ini bisa bekerja ketika sumber stres berasal dari pekerjaan atau tekanan saat sedang mencapai suatu tujuan. Contoh, kita katakan seseorang cenderung menggunakan problem focus coping ini dalam menghadapi masalah-masalah yang menurutnya bisa dikontrol, seperti masalah yang berhubungan dengan sekolah atau pekerjaan. Sebaliknya, ia akan cenderung menggunakan strategi emotional focus coping ini ketika dihadapkan pada masalah yang menurutnya sulit dikontrol. Kemudian yang kedua ada yang namanya coping stress yang tidak efektif. Yang pertama itu ada avoidance, ya artinya menjauh dari sumber stres, seperti ya udahlah biarin aja, sudah seperti ini keadaannya. Nah, itu contoh dari teknik avoidance. Dan kemudian yang kedua ada defense mechanism. Maksudnya upaya diri seseorang untuk mempertahankan diri ketika bertemu dengan sumber stres, akan tetapi dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi tidak efektif. Ya, kebanyakan dari kita, teknik dari kedua tersebut, kita lebih cenderung memilih penyelesaian stres dengan metode coping stress yang tidak efektif. Pada umumnya melakukan avoidance, artinya menjauh dari sumber stres. Demikian penjelasan cara berteman dengan stres agar kita tidak mocokolo again. Semoga bermanfaat, dan jika sahabat QNTL ingin full tag, linknya ada di deskripsi. Subscribe channel ini, dan jika video ini menyenangkan silakan like, jika video ini menyusahkan silakan dislike. Yang terpenting setelah like atau dislike, tinggalkan alasan sahabat QNTL di kolom komentar.